Baik, terima kasih Didit Kordias atas laporannya dari kantor Wali Kota Semarang. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana kondisi terkini di kantor KPK. Sudah ada rekan kami Adi Mulyadi. Adi, bagaimana agenda KPK hari ini terkait pemeriksaan Wali Kota Semarang? Baik, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Memang setelah kemarin KPK kembali melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus korupsi di wilayah lingkungan pemerintah Kota Semarang. Untuk saat ini memang kondisi di Gedung Merah Putih KPK, awak media masih melakukan proses menunggu. Baik dari jubir KPK pun belum memberikan keterangan bagaimana kemudian apakah akan hari ini para tersangka ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Yang jelas Philip dan juga pemirsa, memang untuk saat ini proses penyidikan masih berlangsung di Semarang setelah kemarin memang baru saja dilakukan penggeledahan di Kota Semarang, baik di kantor wali kota maupun di kediaman dari wali kota itu sendiri. Kita ketahui bersama jika KPK ungkap terdapat 3 perkara dalam kasus ini. Yang pertama ialah kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dari tahun 2023 hingga 2024. Lalu yang kedua ialah adanya dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang. Dan yang ketiga ialah berkaitan dugaan penerimaan gratifikasi di tahun 2023 dan 2024. Kemarin penyidik telah melakukan penggeledahan dan kemudian membawa 2 koper besar, dan di dalamnya ini mengandung barang bukti, namun untuk saat ini belum dirilis apa saja. Kemudian nantinya kelanjutan dari proses pemeriksaan 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik. Yang jelas Philip dan juga pemirsa, keempat tersangka ini telah diberlakukan penahanan untuk tidak berpergian ke luar negeri. Hal ini telah disampaikan kemarin oleh penyidik KPK, dan setelah memang kemarin dilakukan penggeledahan, untuk saat ini proses pemeriksaan akan berlanjut. Untuk 4 nama tersebut kita ketahui bersama Philip dan juga pemirsa, dugaan sementara ialah Heverita Gunaryanti, Wali Kota Semarang, dan yang kedua ada Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, dan juga DPRD Jateng maksud kami, yang ini merupakan suami juga dari Ita selaku Wali Kota Semarang. Untuk pihak swastanya sendiri terdapat Martono, Konstruksi Nasional, Ketua Gapensi Kota Semarang, dan yang keempat ialah Rahmat Ujangkar. Kendati demikian, Philip dan juga pemirsa, untuk saat ini memang dari Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum memberikan nama secara gamblang siapa-siapa saja yang dijadikan tersangka. Namun yang jelas hal ini telah tersirat dari penggeledahan dan juga pemeriksaan yang dilakukan di Kota Semarang kemarin. Yang jelas infonya untuk saat ini di Gedung Merah Putih KPK masih belum ada pemeriksaan dan juga keadaan masih sepi, belum terdapat tanda-tanda kedatangan dari 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik KPK. Untuk sementara demikian, Philip, silahkan kembali ke studio. Adi, apakah sudah ada tanda-tanda keterangan resmi dari KPK terkait kasus korupsi ini, dan apakah barang bukti yang kemarin dibawa dari kantor Wali Kota Semarang sudah tiba di kantor pusat KPK? Ya baik Philip dan juga pemirsa, sedari pagi memang awak media pun telah mencoba menghubungi juru bicara KPK. Namun untuk saat ini memang kondisinya masih belum ada keterangan resmi dari juru bicara KPK mengenai proses pemeriksaan dan juga barang bukti yang Anda tanyakan tadi. Yang jelas proses penyidikan ini masih berlangsung hingga saat ini di Kota Semarang. Dan kita ketahui bersama jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika suatu perkara telah masuk ke tahap penyidikan, itu artinya memang telah ada tersangka dan barang bukti yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya dari kantor pusat KPK, dan juga tadi ada rekan kami Didit Kordias di Semarang. Selamat kembali bertugas.